Saudara-saudari, minggu ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoalah. Begitu banyaknya pergumulan hidup yang mendera di dunia ini, terkadang manusia jatuh ke dalam ketakutan, lemah dan khawatir. Benar adanya bahwa manusia tidak mampu melepaskan diri dari berbagai pergumulan hidup. Di dalam doa, Tuhan juga menyatakan bahwa Ia adalah sahabat kita, sehingga ada pengharapan dan kekuatan untuk melewati pergumulan hidup. Marilah kita menghadap Tuhan yang menjadi sahabat kita, yang memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kita. Sebelumnya saya ucapkan shalom untuk kita semua. Di tengah situasi saat ini, kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur masih diberi nafas kehidupan. Kita bersyukur masih bisa bertahan dengan kondisi saat ini. Jangan pernah melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Karena Tuhan memberi kuasa untuk hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita. Ku diberi kuasa. Di dalam nama Allah Bapa yang menjadi alamat doa kita, di dalam nama Yesus Kristus yang mengajari kita berdoa, dan di dalam nama Roh Kudus yang berdoa untuk kita bersama dengan roh kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya yang dinyanyikan oleh song leader kita. Damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita tebarkan kasih yang diajarkan oleh Kristus. Kita berbahagia karena kita ditebus dengan menjadi ciptaan yang baru. Kita angkat lagu pujian kita, Ku Berbahagia Yakin Teguh. Kebaikan Allah bagi manusia. Saudara-saudari, Tuhan memberikan dirinya menjadi tempat mencurahkan permohonan. Dia setia untuk mendengarkan segala penyerahan kekhawatiran kita. Dia mengerti isi hati kita, sekalipun kita tidak mengerti atas pergumulan kita. Dialah yang membebaskan bangsanya dari tekanan dan ketakutan, dan meneguhkan hati yang lemah menjadi sukacita. Ku bersyukur bagimu Tuhan, Engkaulah sandaranku, tempat mencurahkan isi hati, tempat jiwaku berteduh. Mari memuji Dia karena kebaikannya melalui pujian kita yang dibawakan oleh song leader kita. Kita angkat lagu kita untuk memuji kebaikan Tuhan karena Dia adalah Bapa yang baik, yang selalu beserta di setiap waktu dan detik hidup kita. Kita angkat lagu penyembahan kita, Kau Bapa yang baik. Selalu
kehidupan manusia di hadapan Allah. Doa adalah tempat kita mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Ceritakanlah kekhawatiran kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Doa sebagai tempat untuk mengungkapkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Ungkapkanlah seluruh harapan kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Doa sebagai salah satu sarana untuk mengingatkan setiap orang yang kita kasihi, mengingat setiap orang yang menjadi teman kita dalam menjaga dan memelihara dunia ini. Ungkapkanlah pengharapanmu demi kebaikan sesamamu manusia kepada Tuhan. Mari kita teguhkan doa kita melalui pujian kita yang dinyanyikan oleh song leader kita. Kita teguhkan doa kita melalui lagu pujian kita, doa mengubah segala sesuatu. Allah mendengarkan doa manusia. Saudara-saudari, untuk meneguhkan pengharapan kita dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang mengenai doa. Berdoalah, Dia dekat dengan kita, Dia menunggu kita setiap saat. Matanya tertuju kepada kita dan telinganya mendengar permohonan kita. Dia menyatakan kasih dan janjinya bagi kita sampai selama-lamanya. Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Bersukacitalah, Tuhan senantiasa mendengarkan permohonan anak-anaknya. Nyatakanlah sukacita hati kita
dengan pujian kita yang dibawakan oleh song leader kita. Mari kita menyatakan sukacita kita karena kuasa Tuhan begitu besar di dalam setiap hidup kita. Kita angkat lagu penyembahan kita, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku.
Pembacaan firman Tuhan bagian pertama diambil dari kitab Lukas Bindu 18 ayat 1 sampai 8 yang dibacakan secara tunggal. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalin itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Turunlah atas kami ya Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di surga dan Roh-Mu yang kudus leluasa bekerja di antara kami, menginsapkan kami akan dosa dan akan kebenaran Allah yang telah dinyatakan. Dan firman Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, mengajar kami untuk mengerti, melakukan dan memberitakan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nande Bapa Rasturang Senina. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah Pendeta Manat Simbolon. Kami adalah Pendeta Zending yang melayani pekabaran Injil di seluruh Indonesia dan melayani bersama-sama dengan II International, Evangelism Explosion International, Gerakan Pekabaran Injil Internasional, yang bersama-sama dengan seluruh gereja dan orang-orang percaya untuk memberitakan Injil, memperlengkapi dan sekaligus memuridkan umat Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah zaman ini. Dan kami juga melayani sebagai pembina, penasehat dan pengurus Persekutuan Alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen Universitas Sumatera Utara. Jadi sekali lagi, sampailah salam dari kami, Shalom, Mejua-jua, Manbanta Kerina. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini kita mendapat tema dalam Minggu Rogate, dalam Minggu Doa ini, yaitu doa ucapan syukur yang terambil dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita doa syukur Daud dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Demikian firman Tuhan.
Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan, berkata, "Apakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di hadapan-Mu, ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya, yang melakukannya sampai Tuhan Yesus datang. Nande Bapa Rasturang Senina, bagaimana keadaan kita, kabar kita hari ini? Mungkin ada sebagian kita yang sehat, mungkin sebagian ada yang sedang susah atau sakit. Tetapi Bapak Ibu, Saudara sekalian, biarlah kita bisa mengucap syukur, biarlah kita bisa bersukacita dalam segala keadaan. Karena sukacita kita, syukur kita bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada keadaan tubuh kita atau keadaan di sekitar kita, tetapi sukacita, syukur kita bergantung kepada Allah yang kekal, yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa ingkar janji. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kami melayani di kaki Gunung Sinabung ketika banyak keluarga kita mengungsi waktu gunung itu masih mengadakan gerakan-gerakan. Jadi di camp desa Mardinding, setelah hampir bertahun-tahun mereka mengungsi, kita datang melayani dan saya bertanya, Nande Bapa Rasturang Senina, setelah bertahun-tahun mengungsi, siapa yang hari ini bisa mengucap syukur, bisa bersuka cita atas Gunung Sinabung yang meletus? Angkat tangan. Tidak ada satupun yang angkat tangan. Semua turun tangan dan tidak angkat tangan. Sekali lagi saya bertanya, setelah bertahun-tahun mengungsi akibat gunung yang meletus, rumah kita yang sudah tertimbun, lalu ladang kita yang sudah tidak nampak lagi, bahkan gereja kita yang sudah kita tinggalkan itu, siapa yang hari ini bisa bersyukur dan bisa bersuka cita oleh peristiwa itu, oleh angkat tangan? Tidak ada satupun yang angkat tangan. Maka saya berkata,
Kalau demikian, kalau kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersuka cita atas gunung sinabung yang meletus ini, dan kita bisa masih mengungsi di sini, hari ini saya katakan, berarti lengkaplah penderitaan kita. Sudah tidak ada harta benda, sudah tidak ada lagi mungkin ladang, sudah tidak punya rumah, tidak tahu bersyukur, tidak tahu mengucap syukur, bersuka cita. Lengkaplah sudah penderitaan kita. Nah, saya mau beritahu, kenapa kita harus mengucap syukur karena sinabung ini. Saya mau bandingkan, ketika tsunami di Aceh, itu satu hari terjadi tsunami, 200.000 orang langsung mati. Dan ratusan ribu lagi tidak bisa ditemukan. Mereka bukan hanya kehilangan harta benda, kehilangan nyawa. Dan tidak lagi bisa bersekutu, tidak lagi bisa untuk memuji menyembah Tuhan. Satu hari 200.000 sampai 300.000 orang mati dan hilang. Kita di sini 7 tahun, berapa tahun sinabung ini mengeluarkan mahmanya. Berapa orang yang meninggal? Hanya puluhan orang yang meninggal. Itu pun karena dilarang masuk masih bisa masuk. Mati karena melanggar larangan. Jadi kalau begitu mau pilih mana? Satu hari ras mati semua. Tak ada yang bisa beribadah. Tak ada yang bisa bertobat. Tak ada lagi kesempatan kita untuk melayani. Tidak ada kesempatan kita untuk memuji Tuhan. Atau 7 tahun. Tapi masih bisa untuk kumpul. Masih bisa untuk beribadah. Masih bisa untuk bertobat. Pilih mana? 1 tahun? 1 hari? Apa 7 tahun? Oh, semua berteriak 7 tahun. Kalau begitu mengerti sekarang? Kenapa kita mengucap syukur? Kalau begitu siapa yang hari ini mengucap syukur 7 tahun sinabung blooding, bukan sekali 1 hari langsung pap mati semua. Siapa yang bersyukur 7 tahun sinabung meletus dan bisa bersuka cita? Angkat tangan. Wah, semua angkat tangan sekarang. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan dalam kitab Tawarik ini sedang kembali mengingatkan kita arti sukacita, syukur yang sesungguhnya. Raja Daud datang kepada Tuhan dan bersyukur. Karena apa? Karena apa yang telah Tuhan lakukan sebelumnya. Bagaimana Allah yang telah memilih Daud, hanya seorang penggembala kambing domba di padang, tidak ikut pemilihan majelis waktu itu. Tidak ikut pemilihan untuk pendeta, tidak ikut pemilihan modramen waktu itu. Tidak ikut karena tidak ada kriterianya. Tidak ada dalam pandangan manusia orang ini pantas jadi majelis, penatua, modramen atau pendeta sekalipun tidak. Tetapi mata Tuhan memilih Daud di tempat yang tersembunyi. Dan mata Tuhan memilih Daud sebelum Daud mengerti panggilan itu. Inilah rahasia itu. Kita dipilih dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Dari anak-anak iblis, anak-anak kegelapan menjadi anak-anak Allah. Justru waktu kita berdosa, waktu kita tersesat, waktu kita terhilang, waktu kita tidak punya harapan. Inilah ucapan syukur itu. Karena Allah yang telah memilih, bukan hanya memilih Daud, ia memperlihatkan kepada Daud bagaimana berkatnya, bukan hanya kepada Daud, tetapi kepada anak cucu Daud, kepada keturunan Daud. Dan bagaimana Allah memuliakannya di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang terjadi pada Daud. Dan inilah yang terjadi juga pada Saulus. Mengapa dia sampai meninggalkan semuanya itu? Karena dia melihat kemuliaan di atas segala kemuliaan di muka bumi ini. Dia melihat raja di atas segala raja di muka bumi ini. Dia melihat kehidupan kekal di atas kefanaan di dunia ini. Maka tidak ada satupun raja yang menggentarkan dia. Tidak
ada satupun manusia yang bisa membelokkan dia dari visi Allah. Dan tidak ada kemuliaan, harta, tahta, mahkota yang bisa menyilaukan matanya kepada Allah, kepada kerajaan Allah yang di surga itu. Inilah yang harusnya menjadi ucapan syukur kita. Di tengah-tengah pandemi yang melanda seluruh dunia ini, di manakah letak pengharapan kita? Kalau pengharapan itu hanya karena gedung gereja kita yang hebat, sekarang gedung gereja kosong. Kalau pengharapan itu karena harta benda kita, nah harta benda kita bisa hilang. Kalau pengharapan itu kita letakkan di bank, bank pun sekarang sudah bisa dibobol. Rekening bisa diretas atau dicuri oleh pencuri. Kalau pengharapan itu pada suami kita, kena corona, mati suaminya. Kalau pengharapan itu pada harta benda, maka perampok, ngengat, karat akan mengambilnya. Jadi kalau pengharapan kita di dunia ini, kitalah orang yang paling malang. Kenapa paling malang? Karena itu semua tidak akan kekal dan tidak akan bisa menolong kita. Tapi karena pengharapan kita, kemuliaan kita ada pada Allah di sorga, maka apapun yang terjadi, mau gempa, mau tsunami, mau gunung meletus, mau sampar, mau penyakit apapun, maka pengharapan yang kekal itu tidak beranjak. Dan itulah menjadi ucapan syukur kita, menjadi sukacita yang kekal kepada Allah. Inilah pesan yang pertama. Jadi mengucap syukur, bersukacita karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena berkat-berkat lahiriah, tetapi karena Allah yang telah memilih, Allah yang telah menyatakan, memperlihatkan kehidupan yang kekal, dan Allah yang telah menyatakan kerajaannya, kemuliaannya kepada kita. Inilah sukacita orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Ada dua raja Israel. Raja yang pertama itu Saul. Raja kedua Daud. Apakah raja ini terus menang, terus hebat? Tidak. Pernah gagal? Pernah. Saul gagal. Tuhan berkata, habisi Amalek. Kambing dombanya habisi. Rajanya habisi. Karena orang ini, bangsa Amalek ini, menghempang Israel waktu keluar dari Mesir. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Ketika dilihatnya Agag itu kaya dan kambing domba itu tambun-tambun, diselamatkannya lah si Agag. Lalu kambing dombanya pun diselamatkannya. Dia pikir Tuhan tidak lihat. Dia pikir Samuel tidak lihat. Tuhan bicara sama Samuel. Tegur Saul itu. Dia sudah melakukan dosa. Waktu Samuel datang, dia bertanya, suara apa yang kudengar ini? Itulah suara kambing domba orang-orang Amalek. Dia berkata, oh itu kambing domba orang Amalek. Siapa? Kenapa? Rakyatku yang ambil. Dia mempersalahkan rakyatnya. Dia mencari kambing hitam. Lalu yang kedua, apa yang dilakukannya? Dia berkata bahwa aku raja. Dia membela dirinya dengan jabatannya. Aku raja, belalah aku. Orang ini tidak takut pada Allah. Saul tidak takut pada Allah. Dia takut pada manusia. Dia takut pada Agag. Dia takut pada orang Israel. Tapi tidak takut pada Allah. Kenapa yang terjadi? Allah meninggalkan Saul. Bahkan sampai mati bersama setan. Bersama seorang peramal yang memanggil-manggil Samuel. Bukan Samuel yang datang. Karena cuma peramal itu yang bisa lihat. Berarti dukun yang melihat hantu. Yang menyerupai Samuel. Nanti kalau kita baca, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi sepertinya dia Gabriel padahal palsu. Seperti Mikael padahal palsu. Sepertinya Saul padahal palsu. Yang bisa lihat siapa? Dukun itu. Saul bisa lihat? Tidak. Jelas bukan? Jadi yang datang itu bukan roh Samuel. Mati, binasa. Dia menolak kasih karunia Allah. Allah sudah memilihnya, tetapi dia tidak mau percaya pada Allah. Tidak mau taat pada Allah. Dan binasa. Berapa banyak orang Kristen hari ini?
Seperti Saul. Saya ini bulang. Saya ini mama. Saya ini ketua majelis. Saya ini pertua. Membela diri dengan jabatannya. Takut tidak dihormati manusia. Tapi tidak takut pada Allah. Maaf. Orang seperti ini binasa kalau tidak bertobat. Amin. Tuhan tidak takut dengan gelar apapun. Tuhan tidak bisa ditipu dengan gelar apapun. Jubah pendeta ini tidak bisa diandalkan untuk menyelamatkan siapapun. Jikalau tidak bertobat, binasa. Tetapi beda dengan Daud. Daud pernah bersalah? Bersalah. Istri orang diambilnya, suaminya dibunuhnya. Singkatnya begitu. Nathan datang, kasih cerita. Lalu dia minta pada Daud, apa pendapatmu? Orang ini sudah datang sahabat-sahabatnya dan anak domba betina dari hambanya yang cuma satu itu yang dipotongnya, padahal banyak kambing dombanya. Apa hukuman untuk orang itu? Lalu Daud dengan tegas berkata, orang itu harus mati. Nathan berkata, engkaulah orangnya. Karena hukuman perzinahan adalah mati. Di Alkitab tidak ada istilah dosa kecil. Tapi ada istilah dosa besar. Kata gadol. Apa itu? Perzinahan. Persundalan. Pertama perzinahan rohani. Menyembah Allah-Allah lain. Dewa-dewi, gunung Sinabung pun disembahnya. Lauk Kawar disembahnya. Pangkatnya disembahnya. Artinya dia tunduk kepada itu. Itu perzinahan rohani. Hukumannya mati. Seperti waktu Harun membuat anak lembu. Maka Musa berkata, engkau mendatangkan dosa besar. Kata gadol. Menduakan Allah. Yang sama dengan itulah perzinahan juga jasmani. Apa itu? Ya itu dengan pelacur dengan istri orang. Maka hukuman ini bagi orang Israel tak perlu ada saksi. Kalau sudah dapat langsung rajam. Kenapa? Karena itulah dosa besar. Yang dilakukan Daud itu dosa besar. Dan hukumannya mati. Tetapi waktu Nathan berkata, engkaulah orangnya. Apa yang dilakukan Daud? Ya koyak jubahnya. Kerah. Pergi ke Abu. Tunduk di hadapan Allah. Dia tidak takut pada manusia. Dia tidak takut apa kata orang. Nanti orang tahu saya berzina. Nanti orang tahu saya sudah membunuh. Tapi Daud takut pada Allah. Dia merendahkan diri dan mengaku dosanya. Kenapa yang terjadi? Daud tidak mati. Amin. Tetapi anaknya harus mati. Tetapi lihat iman Daud. Waktu anak itu mati, dia berkata, bukan anak itu yang datang padaku, tapi aku yang akan datang padanya. Dia percaya. Jadi selama proses anak itu kan sakit ya sebelum mati, kan dia berdoa, berpuasa kepada Allah. Dia percaya anak itu pun telah diampuni. Amin. Itulah kuasa doa yang lahir dari iman. Siapa orang yang beriman? Orang yang dibenarkan. Siapa orang yang dibenarkan? Orang berdosa yang mau bertobat. Maka saling mengaku dosamu. Maka kalau engkau sakit diampuni. Disembuhkan. Kalau engkau berdosa, dosamu telah diampuni. Inilah firman Tuhan kepada kita. Amin. Jadi siapa yang kita ikuti selama ini? Saul apa Daud? Siapa yang mau bertobat? Seperti Saul, boleh angkat kaki, pulang segera. Ya.
Tapi kalau siapa yang mau bertobat seperti Daud, boleh angkat tangan. Tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni. Amin. Tetapi memang konsekuensi atau tanggung jawab dosa itu harus dia pikul. Anak itu harus mati, maaf ya Bapak Ibu. Anaknya memperkosa semua istri-istrinya. Dan anaknya laki-laki memperkosa adiknya. Dan dia dikejar-kejar mau dibunuh. Dan setelah itu kerajaan itu pecah. Kata gadol, dosa besar. Maka jangan main-main Bapak Ibu. Bapak nande Bapak. Hari ini banyak kita Kristen tapi masih berjinah ke dukun kalau sakit. Padahal dukun itu bukan orang pinter. Yang datang itu kenapa bilang dukun orang pinter? Karena yang datang itu adalah orang-orang oon. Sampai dukun pun dibilang orang pintar. Berarti yang datang orang bodoh. Inilah faktanya. Kalau dukun bisa menyembuhkan, dukun tidak sakit, dukun tidak mati, dukun adalah penipu. Amin. Saya pernah melayani dukun di kaki Gunung Sinabung. Asal dia kerasukan, dia bisa naik dinding, dia bisa mengobati. Dan apa yang terjadi? Waktu kita layani, roh itu dilepaskan. Dia mengaku. Apa itu? Pak Pendeta. Jadi waktu roh itu datang, saya bisa menyembuhkan, sampai tidak sembuh. Apa yang terjadi? Roh-roh itu masuk ke dalam orang sakit tadi. Jadi orang itu sakit seperti sembuh, lapar seperti kenyang, padahal tetap di situ sakitnya, tetap di situ laparnya. Gitu keluar nanti iblisnya, baru dia tewas, meninggal, mati. Jadi iblis itu penipu. Amin. Jadi jangan ikut Saul, ikut Daud. Ya, percaya Allah telah memilih, percaya Allah telah memperlihatkan kepadanya kehidupan kekal, percaya ada kemuliaan, bahkan percaya ada kasih karunia ketika kita jatuh kembali kepada Allah. Nah, yang kedua, ucapan syukur Daud bukan hanya kepada dirinya, tetapi kepada Israel, umat Allah. Banyak kita, mungkin diri dan keluarga kita hebat, tetapi orang-orang di samping kita, di sekitar kita, yang miskin, yang melarat, yang bodoh, yang tersesat, kita tidak peduli. Baiklah kita punya mental seperti Daud. Pemimpin itu bukan soal umurnya. Daud itu paling muda, tapi dialah rajanya. Maaf ya, kalau di orang Batak, kalau sudah dibilang itu siakangan, bahasa karonya apa itu ya Pak? Si tua, ya kan? Wah itu dia, belaga itu ya kan? Warisan pun, ya kan? Sama dia yang paling banyak lah. Cakap pun dialah yang paling benar, ya kan? Pokoknya tunduk semua, keliru. Hak kesulungan itu tidak berbicara soal kelahiran secara rohani. Bukan soal umur, bukan soal jabatan, tetapi pemilihan Allah. Amin. Esau nomor 1, Yakub nomor 2. Yang dapat hak kesulungan siapa? Yakub, bukan Esau. Ismail itu anak pertama dari budak. Ishak itu anak kedua. Secara lahiriah, siapa sulung? Ismail. Tetapi Allah memilih siapa? Jadi perjanjian Allah, kesulungan itu bukan soal umur, bukan soal kelahiran, tapi soal iman dan ketaatan. Amin. Makanya nanti sekalipun kita bukan orang Israel, sekalipun kita bukan orang Yahudi, tetapi kita menjadi ahli waris, menjadi umat Allah karena Kristus. Nanti Bapak Ibu, di doa ini, di ujung doa ini ada dalam istilah teologi namanya covenant of kingdom, perjanjian kerajaan. Maka Daud berkata,
kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Jadi inilah satu perjanjian antara Daud dengan Allah, bahwa garis keturunannya nanti dari Daud, lalu kemudian Salomo, Rehabeam, Abia, sampai pada Yesus. Itu dari keturunan Daud. Dan Yesuslah yang nanti menjadi kerajaan itu kekal dan raja yang kekal. Makanya nanti di dalam Yesuslah kita menjadi ahli waris bersama Daud. Amin. Jadi Israel yang Tuhan pilih bukan sekedar yang keluar dari Mesir. Karena bikin tanda darah di ambang pintu rumah. Nanti kalau lihat YouTube Pasak Passover itu, orang Israel di YouTube itu bukan hanya di rumahnya. Pas dipotong, dibuat di sini, cik cik, di jidatnya. Bahasa Karonya apa ini? Di kening. Supaya jangan nanti pas dia kebelet keluar, tuh. Malaikatnya, ini anak siapa di luar. Jadi mereka itu bukan hanya buat di rumah. Di tiap anaknya semua dibuat. Darah itu langsung. Supaya malaikat Tuhan nanti pas lewat, tidak salah dia. Oh ini mungkin karena kebelet lari gitu kan. Pas itu toh bisa jadi misalnya. Jadi mereka tradisi itu mereka lakukan sampai sekarang. Tuhan tidak melihat tanda itu di kening atau di pintu yang utama. Kalau tidak ada tanda itu karena yang keluar dari Mesir itu dibantai di padang gurun 40 tahun. Kenapa? Karena mereka menolak kasih karunia. Sudah dilepaskan, sudah dipimpin, tapi masih melawan. Inilah kebebalan orang Israel. Bagaimana dengan kita? Jadi apakah semua orang Kristen adalah Kristen sejati? Apakah semua orang Israel sejati? Belum tentu. Tuhan tidak bisa ditipu dengan gelar pelayanan. Mau jadi song leader, mau jadi pertua, mau menjadi liturgos, mau menjadi pemain musik. Tuhan tidak bisa ditipu dengan semua itu. Ada 12 pengintai bukan? Kalau sekarang itu Bishop Eporus dari 12 gereja. Wah, luar biasa. Ini pemimpin rohani. Termasuk Kaleb dan Yosua. Dikirim mengintai tanah perjanjian. Apa yang terjadi? Pekong, pecah kongsi, pecah 2, 10 dan 2. Yang 10 ini kabar buruk, ya kan? Oh, orangnya raksasa, kami jadi belalang, ya kan? Tak mungkin kita menang, pasti kalah, pasti mati. Pulang kita ke Mesir. Wah. Tapi yang 2 berkata, memang kotanya berkubu, memang subur, memang orangnya banyak, tetapi Allah lebih besar. Pasti kita menang. Maju. Bapak Ibu yang terkasih, manakah umat Tuhan hari ini? Manakah orang Kristen hari ini yang lebih banyak? Yang 2 apa yang 10? Pak Pendeta, nggak mungkin Pak jadi PNS kalau nggak nyogok kita. Ini yang 10 apa yang 2? Nggak mungkin lulus skripsi Pak kalau nggak kasih amplop. Ini yang 10 apa yang 2? Nggak mungkin kaya kita Pak kalau nggak korupsi. Ini 10 apa 2? Nggak mungkin sembuh kalau nggak ke dukun. Ini 10 apa 2? Nggak mungkin hidup kudus, hidup benar. Nggak mungkin. Ini 10 apa 2? Yang mana hari ini kita? Tuhan tak bisa ditipu. Apa yang terjadi? Yang 10 ini menghasut seluruh orang Israel untuk melawan Musa dan melawan Kaleb dan
Yosua. Tetapi Tuhan membela yang 10 orang pemimpin itu langsung mati. Dan semua orang Israel yang memberontak kepada Allah, yang melihat 10 kali tanda mujizat. Berarti 10 kali kesempatan. Yang sudah melihat 10 kali perbuatan Allah, harus mati di padang gurun. Kenapa Bapak Ibu? Sudah dilihatnya Mesir kalah, Firaun kalah, pasukannya habis. Sudah dilihatnya laut dibelah, sudah dilihatnya tiang awan, tiang api, sudah dilihatnya anak-anak Mesir semua mati malam itu. Tetapi takut melihat musuh Amalek, orang-orang Bani Amon, Bani Kedar yang ada di tanah Kanaan itu. Mereka takut. Apa musuh kita yang terbesar? Maut. Apa musuh kita yang terbesar? Iblis. Dosa. Yesus telah mengalahkannya dan menang. Maka karena itu engkau diberi kuasa sebagai anak-anak Allah untuk menang melawan dosa. Amin. Untuk menang melawan iblis. Untuk menang melawan dunia ini dan menjadi saksi Allah. Jadi manakah orang percaya? Yang 2 atau yang 10? Bagaimana dengan Nande Bapa Rasturang Senina? Bagaimana kita kekristenan kita hari ini? Baru corona saja. Sudah kedukun. Baru corona saja. Sudah tidak mau berbagi. Baru corona saja. Sudah tidak mau lagi beribadah kepada Allah. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mau memilih kita. Dan Tuhan mau menyertai, memberkati kita. Seperti Israel. Karena Kristus, kita pun menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin. Saya bacakan sebelum saya tutup. Roma 8 ayat yang 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Dipimpin roh, dipimpin Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Bukan roh perbudakan, tapi roh yang memberi keberanian. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nande Bapa Rasturang Senina. Jadi hari ini firman Tuhan meneguhkan kita kembali untuk terus bersyukur, bersukacita. Karena Allah yang telah memilih memperlihatkan kehidupan kekal dan kemuliaan kekal di sorga. Dan menyertai kita, memimpin kita sebagai umatnya. Israel yang baru, Israel yang hidup. Yaitu orang-orang percaya di dalam Kristus. Dan biarlah kita menjadi berkat. Kalau Daud mau membangun rumah bagi Allah, lalu Tuhan berkata jangan. Salah satu karena Daud telah menumpahkan banyak darah. Tetapi yang utama bukanlah persembahan uang kita, tapi persembahan hidup kita. Mari kita beri yang terbaik. Dukung pelayanan Tuhan di gereja. Persembahkan yang terbaik sebagai ucapan syukur. Sebagai tanda sukacita kita. Mari juga peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Besok kita akan melayani 50 keluarga prasejahtera di Tanah Garapan. Bukan satu gereja, bukan satu marga, bukan pula satu STM. Tak. Tapi karena Tuhan membuka jalan ke sana. Amin. Tapi bukan hanya kasih berkat jasmani. Kasih air, tapi air hidup tidak. Kasih roti, roti hidup tidak.
habis dia makan minum mati masuk ke neraka. Tapi sambil kita beritakan berita si Meriah, sehingga mereka pun bersama dengan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Daud masuk duduk dalam kemah Tuhan. Kami pun mau masuk dalam doa. Kemah, benteng, pertahanan yang teguh. Ketika kami berdoa, kami bersama dengan Allah, maka tidak ada satu musuh pun, tidak ada satu lawan pun, kuasa apapun yang dapat menggentarkan kami, yang dapat merebut kami dari kuasa Allah. Dan kami mau mengucap syukur seperti Daud, karena Allah yang telah memilih kami dari hamba-hamba dosa menjadi hamba Allah, dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang, dari orang-orang yang harus dimurkai menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengukuhkan dengan perjanjian kerajaan. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau pun menyatakan firman-Mu kepada kami. Firman yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, oleh Daud juga kami belajar bagaimana kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas bangsa kami, atas keluarga kami, dan atas dunia ini Tuhan. Dan kami rindu seperti Tuhan memberkati Daud menjadi berkat, pakailah kami juga menjadi berkat. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi lebih lagi berkat rohani, air yang hidup, roti yang hidup. Dan kami menuntun banyak orang kembali ke rumah Bapa yang kekal di surga oleh iman, oleh pengharapan, dan oleh kasih yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Maka biarlah Tuhan melawat kami, karena pengharapan kami ada pada Allah dan kekal di surga. Oleh karena itu kami tidak lagi digoncangkan, tidak lagi takut, khawatir, cemas, dan gelisah oleh apapun yang terjadi di dalam diri kami, bahkan di sekitar kami, bahkan di tengah dunia ini. Karena Allah telah menyediakan kemuliaan di atas segala kemuliaan, kerajaan di atas segala kerajaan, kehidupan di atas segala kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah doa syukur kami. Amin. Kita akan mengadakan pengakuan iman bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before.
like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Kita akan mengumpulkan persembahan. Tibalah waktunya kita juga mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan dari hasil pekerjaan kita untuk boleh dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Firman yang menjadi dasar dari kita memberikan persembahan syukur ini terambil dari Mazmur 125 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dan sambil bernyanyi kita memuji Tuhan. Mari kita angkat lagu persembahan kita. Mari surak muji Tuhan. Mari surak muji Tuhan, andaskan dengan Marilah kita Nandi Bapa Rasturang Senina berdoa bersama untuk mempersembahkan persembahan kita dan bersyafaat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami dan menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Dari masa yang lalu, hari ini, dan sampai kekekalan, pantaslah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan yang terus memelihara kami dan terus menyertai kami.
Terima kasih untuk persembahan syukur yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan. Kami tahu itu tidak layak dan tidaklah sempurna di hadapan-Mu. Tetapi Engkaulah yang melayakkan dan menyempurnakannya menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan tubuh kami, keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami sebagai persembahan kami. Biarlah di hari-hari kami memuliakan Tuhan dan menjadi pelaku dan pemberita firman Tuhan. Kami secara khusus juga berdoa untuk jemaat-Mu, untuk umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit atau penyakit. Biar Tuhan memberikan kekuatan pengharapan, kesembuhan, tetapi lebih lagi keselamatan yang daripada Tuhan. Berkatilah para dokter, para medis, keluarga yang mendukung. Biarlah sukacita yang dari Tuhan turun atas keluarga kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang sedang dalam kesusahan karena pekerjaan atau di PHK atau karena tidak bisa melakukan pekerjaan seperti yang seharusnya dikerjakan. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dan menyediakan bagi kami berkat dan mencurahkannya sampai berkelimpahan. Berkati anak-anak kami Tuhan yang sedang dalam pertumbuhan, sedang dalam sekolah, dalam pergumulan mereka Tuhan untuk menyelesaikan setiap ujian, setiap tahapan-tahapan. Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, pengetahuan yang lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan berikan kepada mereka takut akan Tuhan dan cinta kepada Tuhan, sehingga mereka hidup benar di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Dan berkatilah hamba-hamba-Mu, para pelayan, para penatua, para diaken, baik itu Mamre, Moria, KAKR, dan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang melayani. Beri kekuatan Tuhan untuk menjadi pelayan saksi Tuhan dimanapun kami boleh berada. Dan kami percaya Tuhan, ucapan syukur kami dan persembahan kami menjadi dupa yang harum di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mempersembahkan hidupnya bagi kami. Bagi kemuliaan Allah Bapa kami di surga, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan beresponsoria. Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita. Dia mau mendengarkan curahan hati kita. Kepadamu ya Tuhan, kucurahkan isi hatiku. Kepadamu aku berserah atas pergumulan hidupku. Kepada orang yang setia, Tuhan tetap menuntun hati dan pikirannya untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Ya Tuhan, aku akan tetap setia kepadamu. Engkaulah yang membimbing ketika aku berpikir dan menjalani hidupku. Orang yang bertekun dalam doa, Tuhan memperlengkapinya dengan hikmat untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran bagi sesama. Ketekunanku dalam doa menjadikan aku menjadi berkat bagi sesama. Percayalah akan doa kita, karena Tuhan mendengarkan isi doa dan permohonan kita. Tetaplah berdoa. Kita bernyanyi. Saat-saat sekarang ini, kepada siapa kita harus bersandar selain kepada Yesus Kristus? Dunia memang mengecewakan kita, tapi kita percaya bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan kita, karena Dialah yang dapat membawa pemulihan dan keselamatan bagi hidup kita. Untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita katakan di dalam hati kita, saat ini kami perlu keajaiban-Mu Tuhan, kami butuh sentuhan tangan-Mu, karena kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan untuk kembali pulihkan negeri dan bangsa kami. Kita angkatkan lagu komitmen kita, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kita ulangi lagunya. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kita katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Sama-sama katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita dengan segala kebaikan dan kuasa untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Menjua-jua man banta krina. Horas. Terima kasih dan pujian kepada Tuhan kita. Kebaktian kita malam ini telah selesai, kiranya Tuhan tetap menyertai kita. Kami dari Majelis Runggun tetap menghimbau kita semua untuk tetap mematuhi anjuran dari pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.